Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Harisman, mengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 6 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Pasundan dengan nomor peserta PPG 201503996247. Saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG di SMP Negeri 6 Tambun Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Alhamdulillah pada hari ini bertemu kembali dengan Pak Harisman dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Alhamdulillah hari ini Bapak bertemu kembali dengan kalian semua di kelas 9K. Oke, sebelum kita mulai, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Najwa sebagai ketua kelas sudah memimpin doa dengan baik ya. Semoga setelah kita berdoa kita diberikan kelancaran dan dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anakku semuanya? Baik, luar biasa baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen, mengecek kehadiran. Apakah hadir semua? Hadir ya. Nah, untuk mengisi kehadiran, silakan kalian untuk mengisi Google Form berikut ini. Silakan untuk men-scan barcode menggunakan gawainya masing-masing. Silakan untuk scan. Sudah? Nah, di dalamnya nanti kalian isi nama, kelas, dan mata pelajaran, terus jam pelajarannya jam ke berapa. Ya, kebetulan hari ini kita jam ke pelajaran ke 4 sampai ke 6 ya. Jam pelajaran 4, 5, dan 6. Oke, sudah ya. Nah, setelah kalian mengisi absen, silakan untuk mempersiapkan alat tulisnya, kemudian untuk mempersiapkan juga buku mata pelajaran hari ini, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Sedia berkorban
mau bertanya nih. Pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar. Nah, materi apa yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, struktur teks diskusi dan kebahasaan. Luar biasa. Oke, nah Bapak mau tanya nih. Struktur teks diskusi ada yang masih ingat? Acungkan tangannya. Oke, silakan. Wah, luar biasa Desti. Silakan berdiri. Isu pendahuluan atau isu argumen menentang atau mendukung dan simpulan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan Bu Desti. Jadi struktur teks diskusi itu apa? Yang pertama pendahuluan yang berisi isu masalah, kemudian isi yang berisi argumen mendukung dan menentang. Yang terakhir simpulan. Oke. Nah, setelah struktur apa saja ciri kebahasaannya? Ada yang tahu? Silahkan acungkan tangannya. Silahkan Rika berdiri. Ciri kebahasaan diskusi itu menggunakan kata modalitas, konjungsi, paragraf koheren, dan paragraf koherensi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Rika. Ini ya. Jadi struktur dan aspek kebahasaan teks diskusi yaitu berupa pendahuluan yang berisikan isu masalah. Kemudian isi argumen yaitu berupa argumen mendukung dan argumen menentang. Kemudian berisikan simpulan. Nah, aspek kebahasaannya yaitu kata hubung yaitu berupa konjungsi. Dan ada juga yang termasuk kata modalitas juga. Nah, selanjutnya paragraf koherensi dan koheren. Nah, mengapa harus ada paragraf koherensi dan koheren? Karena apa? Nanti dalam membuat teks diskusi harus saling mempunyai satu kesatuan makna dalam satu paragraf. Ya. Selanjutnya anak-anakku semuanya, sekarang Bapak akan menjelaskan materi tentang manfaat pembelajaran materi hari ini, yaitu satu, dalam pembelajaran ini kita dapat belajar memahami permasalahan sekitar, ya. Kemudian yang kedua, kita dapat memberikan gagasan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Itu sesuai dengan materi temanya tentang diskusi. Kemudian kita dapat belajar menerima perbedaan pandangan dan menentukan kesepakatan. Nah, jadi manfaatnya di sini kita bisa belajar tentang menerima perbedaan, memberikan gagasan dan memahami permasalahan sekitar. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu merancang struktur teks diskusi berdasarkan gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang menyanggah dengan teliti dan cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat teks diskusi berdasarkan struktur dan aspek kebahasan dengan cermat dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan teks diskusi dengan memperhatikan intonasi, gestur, dan pelafalan dengan cermat dan tanggung jawab. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mampu melaksanakannya dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Kalian sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Dari pertemuan sebelumnya sudah dibentuk kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu kelompok Najwa, kelompok kedua kelompok Tere, kelompok ketiga kelompok Rika, kelompok empat kelompok Diki, ya. Oke, anak-anak semuanya, pembagian kelompok, pembentukan kelompok sudah ya. Seperti biasa, sebelum kegiatan inti dimulai, kita selalu melakukan pembiasaan literasi. Maka dari itu, Bapak ingin mengetahui hasil laporan kalian apa saja hari ini yang sudah dibaca. Silakan untuk kelompok 1, boleh perwakilannya untuk melaporkan hasil membaca hari ini. Ya, silakan, Najwa. Perkenalkan, nama saya Najwa dari kelompok 1. Saya ingin membacakan berita yang berjudul kecelakaan. Jumlah korban tewas diperkirakan bertambah dalam beberapa jam mendatang. Tulis Sekretaris Kepala Negara Bagian Odisha Pradegena dalam sebuah cuitan di Twitter. Para pejabat perkeretaan apian mengatakan tabrakan itu
terjadi sekitar pukul 19 waktu setempat ketika kereta Haura. Silakan untuk kelompok 2 laporan pembiasan literasinya. Oh iya, silakan Desti berdiri. Perkenalkan, nama saya Desti, saya dari kelompok 2. Saya akan melaporkan hasil berita hari ini mengenai gempa yang terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara. Gempa terjadi pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di koordinat 6,51 lintang utara 121,04. BMKG memberi catatan informasi awal gempa mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring pengungkapan data. Materi inti tentang materi membuat teks diskusi. Sebelum kalian mempersiapkan cara membuatnya, perhatikan dulu video berikut ini. menyaksikan video. Nah, tadi ada 4 tokoh di situ ya. Yang pertama tokohnya siapa? Dua. Apa lagi? Terus Riki, terus Isang ya. Isang ya. Jadi ada 4. Oke. Nah, dari 4 tokoh itu kita bisa melihat bermacam-macam karakter ya. Nah, Bapak mau mengajukan pertanyaan dari video yang tadi sudah ditampilkan. Pertanyaan yang berikut ini. Bagaimanakah pandangan kalian tentang perilaku tersebut dalam menyelesaikan masalah? Ayo angkat tangannya. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Oke, Sarah terlebih dahulu. Silakan Sarah. Menurut pandangan saya, pada tokoh beruang dan Musa tidak ada yang saling kendala sehingga menciptakan permasalahan semakin rumit yang membuat mereka terjerumus dalam masalah yang lebih besar. Tetapi pada tokoh kelinci dan juga Musa itu mengalah
Luar biasa, tepuk tangan Sarah. Silakan dari kembali ya. Ayo siapa lagi? Terima kasih tadi pada anak-anak yang sudah memberikan pandangannya. Luar biasa ya. Tadi ada 4 karakter tokoh. Yang pertama ada beruang, kemudian rusa, kemudian kelinci dan musang. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari keempat tokoh tersebut bahwa kita tidak boleh egois. Setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Setiap orang bisa menghadapi masalah dengan cara yang berbeda pula. Supaya masalah bisa selesai, maka kita harus saling memahami, saling menghargai. Jangan mengedepankan egonya masing-masing. Permasalahan tersebut kita harus punya kesepakatan. Dari kesepakatan itu kita bisa menyelesaikan masalah. Ya, oke. Kita lanjut ke bagian langkah-langkah menyusun teks diskusi. Nah, menentukan tujuan. Nah, tujuannya apa? Di dalam sebuah dari topik itu yang tadi diangkat, yang temanya tentang misalnya pendidikan, misalnya kamu menentukan sebuah judul permasalahan remaja dalam pergaulan di sekolah, ya, gitu ya. Nanti kamu tentukan di situ tujuannya untuk apa. Misalnya tujuannya anak-anak remaja di sekolah agar bisa memilih pergaulan yang tepat sesuai jenjang usianya, misalnya seperti itu. Nanti kalian bahas tentang masalah pro kontranya ya, atau bahas yang mendukung dan menentangnya sesuai dari pemikirannya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama menentukan tujuan. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu mencari informasi atau data tentang isu yang dipilih. Silakan kelompok 3 bacakan. 3. Mencari informasi atau data tentang isu yang dipilih. Misalnya kita memilih isu atau topik tentang vandalisme, maka kita harus mencari informasi tentang vandalisme. Oke, berarti misalnya contoh kita temanya tentang vandalisme, berarti kita harus cari data-datanya supaya nanti argumen yang akan kita sampaikan lebih kuat dan bisa meyakinkan orang lain. Ya, sumbernya dari mana saja, bisa dari internet atau bisa dari narasumber langsung, ya seperti itu. Jadi sebelum kalian menentukan argumen, harus mencari dulu informasi. Ya, bebas informasi bisa dari buku, dari internet atau tadi Bapak ya, ataupun dari narasumber. Narasumbernya apa siapa? Narasumber yang ahli di bidangnya. Jangan mencari asal narasumber. Oke, selanjutnya yang keempat. Oke, silakan kelompok 4 bacakan. Yang mau bacakan silakan. Menyusun kerangka teks atau karangan dengan judul pendahuluan berisi isu masalah. Isinya argumen yang mendukung isu dan argumen yang menentang isu. Penutupnya simpulan. Nah, oke. Betul ya. Jadi ketika kita akan menyusun sebuah teks, buat dulu judul. Judul itu mana suka. Tapi yang lebih bagus, judul itu harus bisa memancing emosional pembaca supaya lebih tertarik. Kamu kalau misalnya mencari sebuah judul buku, pasti dilihat mencari buku pasti dilihat judulnya. Kalau judulnya menarik ya, dengan kata-katanya yang lebih menarik, pasti kamu akan tertarik untuk membelinya. Nah, seperti itu. Ingat, judul itu mana suka. Jadi sesuka kamu nanti membuat judulnya, yang penting menarik tetapi nyambung dengan isi. Nah, kemudian setelah buat judul, kalian tentukan pendahuluan. Pendahuluan itu berisikan isu masalah. Isu masalah dari mana? Isu masalah dari apa? Dari topik, betul ya. Topiknya apa? Setelah itu kalian paparkan isunya, kemudian jelaskan siapa nanti kamu pas di bagian berdiskusi ini, yang bagian argumen mendukung siapa, argumen menentang siapa. Buatlah statementnya, buatlah pernyataannya, baik mendukung ataupun menentang, baik harus berkaitan dengan topik. Nah, kalian kan berkelompok tentunya punya pemikiran
pemikiran yang berbeda-beda, punya pandangan argumen yang berbeda-beda. Dari argumen itu, buatlah kesepakatan mana sekiranya argumen yang masuk yang bisa menyelesaikan masalah. Dari itu bisa dibuatlah simpulan. Karena apa itu simpulan? Simpulan itu berupa uraian yang dipaparkan sebelumnya dibuat lagi dalam bentuk ringkasan yang singkat, yaitu disebutnya pernyataan akhir. Oke, paham? Paham. Setelah kalian menyusun kerangka teks karangan, barulah dikembangkan kerangka menjadi sebuah teks diskusi. Nah, kembangkan menjadi sebuah teks ya seperti ini. Ya, dalam bentuk paragraf. Perhatikan juga tadi ya apa yang dijelaskan dari pertemuan sebelumnya. Perhatikan kaidah kebahasaan. Bagaimana membuat paragraf yang kohesi koheren ya. Kemudian konjungsinya, kata modalitas dan sebagainya. Supaya paragraf 1, 2, 3 dan 4 saling sambung menyambung sesuai dengan topik. Ya, paham? Kemudian setelah itu, setelah dikembangkan, baru kalian merevisi mana ada kalimat yang salah nggak, ada salah penulisan tidak, ada salah penandaan tanda baca tidak. Kalau ada, nanti direvisi. Supaya apa? Supaya nanti teks yang ditampilkan sudah sempurna, sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan dan isinya sesuai dengan topik yang dibahas. Oke. Nah, setelah ini Bapak akan membagikan berupa gambar ya. Berupa gambar, kalian silahkan nanti untuk memilih topik yang disediakan di sini. Ya, disediakan di sini. Bapak mohon untuk perwakilan kelompoknya untuk membawa kertas ini ke depan. Silahkan untuk ketua kelompoknya masing-masing untuk maju mengambil gambar yang gambar topik diskusi kali ini. Silakan ke depan semuanya, perwakilan satu kelompok. Bentar ya, bareng-bareng ya. Ayo. 1, 2, 3. Ayo, kita dulu. Ayo, siapa? Oke, silakan. Dibuka dulu. Dibuka. Ayo, dibuka dulu kelompok 3. Teknologi. Kasih tahu ke teman-teman. Nah, oke. Rifka apa? Globalisasi. Coba Nazwa perlihatkan. Remaja. Kemudian lingkungan, sampah ya. Oke, silakan duduk kembali ke meja masing-masing untuk memahami topik tersebut menjadi bahan diskusi. Nah, berikut ya tema-tema yang sudah kalian pilih. Kalau misalnya bagian argumen mendukungnya, teknologinya tuh bisa dipakai buat apa? Jadi kayak untuk kegiatannya bisa. Nah, kalau misalnya kegiatan tentangnya membuat beberapa anak itu jadi kecanduan. Jadi bisa bikin jadi malas belajar juga. Tapi dia banyak kan. Nah, jadi bikin mata pusing juga. Silakan. Pernyataannya seperti itu, paham? Paham, oke. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy atau cetaknya. Nah, silakan kalian bisa mengakses juga contoh LKPD dari sini dan Bapak juga akan membagikannya ya, yang ada yang sudah dicetak ya. Ini untuk kelompok 4 sama kelompok 3, ini kelompok 2 ya. Ini untuk kelompok 1. Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang LKPD yang sudah Bapak bagikan? Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Ya, silakan Ray. Pak, cara menjawab yang nomor 1 bagaimana? Nah, nomor 1 di situ instruksinya kalian ada 2 bagan ya. Yang pertama kalian disuruh mengisi struktur teks. Jadi kamu harus merancang dulu struktur teks diskusi apa saja. Terus yang bawahnya kamu harus cari mana yang kira-kira sesuai dengan ciri kebahasaan teks diskusi. Jadi di situ kan disuruh rancangan dulu ya. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan. Asia. Konjungsi perlawanan itu apa ya? Nah, konjungsi perlawanan itu yaitu berupa kata hubung yang bermakna pertentangan. Ya, jadi pernyataan kalimat itu bertentangan maknanya. Contoh misalnya begini. Fani menyukai Doni, tetapi ia tidak berani untuk mengungkapkannya. Nah, seperti itu kan berlawanan ya. Apa? Pernyataannya seperti itu, paham? Nah, oke. Oke, anak-anak semuanya, tadi sudah ada yang bertanya. Kalian sudah paham kan tentang pengerjaan LKPD? Setelah kalian sudah paham, silakan kalian membagi tugas dengan teman kalian masing-masing. Diskusikan ya tentang topik yang sudah dipilih untuk membuat teks diskusi. Siapa yang akan menjadi bagian dari argumen menentang? Kemudian siapa yang akan menjadi bagian dari argumen mendukung? Ya, silakan diskusikan. Kemudian cari data informasi yang ada dalam buku pelajaran atau dari internet, dari gawai kalian ya. Silakan untuk mencari bahan-bahannya sambil berdiskusi. Silakan. Oke, anak-anak, LKPD-nya sudah diselesaikan? Sudah. Oke, berarti kalian sudah bisa mengerjakan ya. Nah, sebelum kalian mempresentasikan hasil kerja kalian pada materi keterampilan hari ini, sebelum itu mari kita melakukan ice breathing terlebih dahulu supaya badan kita lebih rileks ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ketua perwakilan dari kelompok 4, terdiri dari Diki, Banu, Irene, dan Sarah. Struktur teks diskusi yaitu ada pendahuluan, argumen terbagi menjadi 2 yaitu mendukung dan menentang, dan terakhir simpulan. Topik teknologi. Judul dampak penggunaan teknologi di kalangan pelajaran. Pendahuluan, kemunculan teknologi untuk kebutuhan manusia mendapatkan dan mengembangkan komunikasi yang memiliki dampak positif dan negatif. Argumen, kemajuan teknologi menimbulkan dampak positif bagi para pelajar. Dampak positifnya sebagai alat komunikasi jarak jauh
yang dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Ya. Luar biasa kelompok 4. Sekarang silakan yang memberikan tanggapan dari kelompok 2 untuk menanggapi presentasi dari kelompok 4. Ya, silakan, Tere. Menurut saya dari gaya bicara, intonasi sudah pas, tetapi ada sedikit keraguan dalam pengucapan kata-kata di awal. Udah itu aja dari saya. Ya, luar biasa. Terima kasih untuk Tere yang sudah memberikan tangan. Cukup bagus ya untuk kelompok 4. Silakan untuk mengumpulkan LKPD-nya. Akhirnya presentasi kelompok sudah selesai dan artinya kalian sudah mampu melaksanakan pembelajaran membuat teks diskusi pada pembelajaran keterampilan untuk pertemuan kali ini. Ya, luar biasa, Bapak memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kalian sudah betul-betul belajar, memahami dan menggali informasi supaya dapat memecahkan masalah yang sudah kalian pilih tadi masing-masing ya. Dan maka dari itu ya, setelah ini bagian refleksi pembelajaran, Bapak ingin menanyakan kepada kalian, setelah kalian melaksanakan pembelajaran kali ini di bagian keterampilan menyajikan teks diskusi, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari? Ayo acukan tangannya. Ayo acukan tangannya. Oke, silakan Sarah. Dari teks diskusi ini, cara mencari argumen menentang dan juga argumen mendukungnya dalam suatu teks. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Sarah. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini? Tadi menurut Sarah, kita bisa mengolah sebuah gagasan, pikiran untuk menjadikan sebuah argumen. Argumennya baik argumen mendukung, menentang terhadap suatu isu masalah. Oke, kemudian selanjutnya, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ayo angkat tangannya. Silakan Rika. Yang saya sukai dari pembelajaran hari ini adalah kita jadi tahu bagaimana memecahkan suatu masalah, dan kita jadi tahu sebenarnya apa yang harus kita dukung dalam suatu diskusi gitu aja. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi kita bisa belajar tentang sebuah permasalahan, mana yang baik, mana yang misalnya kurang tepat untuk kita sepakati. Ya, luar biasa untuk Rika. Selanjutnya, apa yang belum dipahami? Pembelajaran kita ada yang masih belum paham, silakan ajukan, tidak apa-apa. Bagi yang belum paham, ayo silahkan ajukan tangannya. Ada yang belum paham, baik materi atau cara penyampaiannya, cara pembelajaran hari ini seperti apa? Ayo ajukan tangannya. Ya, silahkan Tere. Yang nggak saya pahami hari ini adalah tentang kebahasan teks diskusi. Oh iya, luar biasa. Terima kasih. Ya. Memang kebahasaan itu ya perlu pemahaman yang mendalam. Tidak cukup sekali dalam sebuah pembelajaran. Nah, contoh misalnya tentang bagaimana menyusun paragraf yang kohesi atau koheren ya. Kemudian bagaimana cara penempatan konjungsi ya. Terus kemudian bagaimana cara menyusun pernyataan-pernyataan yang tepat sesuai dengan topik. Nah, itu perlu latihan yang rutin ya. Perlu latihan yang rutin. Latihan rutinnya apa? Yang pertama, kalian harus rajin membaca. Dengan cara membaca, otomatis pembedahan kata akan banyak, sehingga di dalam pikiran kita ketika kita disuruh untuk menulis, kata-kata yang ada di dalam pikiran kita banyak untuk dituangkan ke dalam tulisan. Jadi yang pertama kuncinya rajin membaca terlebih dahulu. Kalau sudah kita rajin membaca, baru kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Karena
Dari itulah kita belajar kebahasaan. Luar biasa untuk Peret. Dan untuk itu nanti kita bisa pelajari di pertemuan berikutnya atau bisa nanti bertanya di luar jam pelajaran ya. Oke. Simpulan pembelajaran hari ini. Silakan bacakan untuk simpulan pembelajaran ini Dimas. Nah, simpulan diskusi adalah sebuah teks yang mengulas sebuah isu atau masalah dengan memberikan dua pendapat yang berbeda, mendukung atau menolak tentang isu tersebut. Oke, kemudian Kalita silakan. Simpulan berikutnya. Tes diskusi bertujuan untuk mendapatkan suatu kesepakatan, pendapat atau gagasan mengenai suatu permasalahan. Oke, jadi simpulan pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa mengetahui teks diskusi itu apa? Berisikan sebuah argumen, baik argumen mendukung maupun menentang dari sebuah isu masalah yang diangkat. Dari sebuah isu itu kita akan menemukan sebuah kesepakatan dalam bentuk simpulan. Ya, tes diskusi bertujuan untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Dan sudah paham? Sudah? Ya, luar biasa. Ya. Oke, penguatan untuk pembelajaran hari ini yaitu jadi setiap ada permasalahan di sekitar kita alangkah baiknya didiskusikan. Kemudian yang kedua, dalam diskusi setiap orang akan mempunyai pandangan atau argumen yang berbeda terhadap isu masalah. Oke, yang ketiga dari perbedaan dapat menghasilkan kesepakatan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah. Maka dari itu kita harus memaklumi adanya perbedaan karena setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda. Dari situ kita bisa didiskusikan untuk menemukan kesepakatan untuk memecahkan sebuah masalah. Oke. Pembelajaran kali ini untuk materi keterampilan diskusi sudah kalian laksanakan dengan baik. Nah, untuk materi pembelajaran berikutnya kalian siap-siap untuk belajar yaitu apa? Tentang cerita inspiratif. Nah, jadi dalam cerita inspiratif ini kalian akan mengumpulkan kisah-kisah inspiratif ya, seperti itu. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini, luar biasa. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, silakan untuk dipimpin oleh ketua kelas atau wakil ketua kelas dari Naban. Silakan untuk menutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.